Gimana cara bikin perang dunia? Gampang. Gimana caranya? Satu orang aja. Satu orang gimana? Perang dunia pertama kan dimulainya gara-gara satu orang. Tapi kan momentum nih. Iya, momentumnya lagi panas kan, sekarang lagi panas. Gimana implementasinya nih? Implementasinya gini aja, misalnya satu orang Nembak Trump gitu. Udah langsung mati kan? nembak Trump atau nembak Putin atau nembak Xi Jinping udah. Si Jinping ya. Xi Jinping iya, mulainya tapi harus ngakuin itu dari seluruh negara lain. Contohnya kayak Amerika. Contohnya China. iya, atau kayak misalnya dari Taiwan gitu yang nembak. Kalau Taiwan nembak Amerika? Enggak, Taiwan, maksudnya Taiwan nembak Xi Jinping gitu, nembak Cina. Nah itu pasti langsung panas, langsung apalagi presidennya yang langsung mulai. Yang ini tiga. Amerika langsung tiba-tiba ngada-ngada ya? Iya, kalau nggak Cinanya kan langsung nuduh Taiwan. Nanti Taiwannya bakal di ini nama Amerika, ya udah. Langsung ngadu perang-perangan ya? Iya. Terus Rusia gimana? Rusia ngikut. Kayak Perang Dunia Pertama aja, satu ini langsung ikut. Ngebela sekutunya. Gimana tuh epidemi ini? Coba jelasin. Nih, misalnya yang ditembak Xi Jinping. Ditembak Xi Jinping, misalnya yang aku itu dari Taiwan atau Jepang kan dia bakal nih, Cina bakal mulai mau invasi atau nyerang misalnya Jepang. Amerika kan pasti ikut, karena Amerika ikut, Rusia ikut. Kenapa Rusia harus ikut? Rusia harus ikut soalnya ada perjanjian. Soalnya kalau misalnya Cina, kalau yang sebesar Cina sampai tunduk sama Amerika, berarti Rusia nggak punya proksi lagi, nggak punya aliansi. Oh iya. Berarti dia bakal tunggal nanti, bakal kewalahan sendiri. Udah berdua aja masih kewalahan, apalagi tunggal. Terus yang tadi kenapa Cina itu nyerang Jepang? Ya enggak, misalnya siapa, misalnya yang dulunya ngakunya dari Jepang atau dari Taiwan, bisa fleksibel siapa aja. Asal yang ngakunya dari barat udah bisa mulai. Lanjutkan yang tadi. Apa? Tadi yang itu udah Rusia bakal untuk ngejaga aliansi proksi sekutunya. Misalnya Rusia ikut lawan Amerika, NATO pasti ikut, Eropa ikut, ya udah kan dunia nggak bisa, udah. Secara singkatnya itu. Nah, sekarang kita bikin nih. Gimana nih? Kita jangan gampang nih. Kita harus praktikal nih. Kita harus teknikal, jangan teorikal. Gimana nih caranya? Gini harus banyak duit. Berarti ekonomi harus main. Gimana caranya? Apakah kita main George Soros? Apaan katanya? Kalau misalkan kayak gini berarti harus punya fraksi kan? Fraksi harus ada duit. Apa ini konsep kita lagi bahas apa? Apa? Ekonomi. Kita harus pikirin gimana caranya buat bikin perang dunia ini biar efek domino berlanjut sampai akhir. Atau hasut sampai enggak sih? Perang dunia itu baru mulai kalau misalnya yang perangnya itu Cina Rusia lawan Amerika, udah itu doang. Kalau misalnya masih cuma Amerika lawan kan nggak bakal perang dunia, itu doang. Kuncinya itu yang perang harus 3 negara itu, Cina, Rusia, Amerika. Iya. India nggak bakal perang dunia. Itu pernah nggak sih kejadian kalau misalkan masalah ekonomi atau masalah kayak emas gitu atau perak, ada itu pas bikin perang dunia, bikin krisisnya itu bikin perang nggak? Perang dunia Maksudnya kayak perang biasa doang, kayak misal enggak sih orang ngejajah sesuatu buat dapat duit. Kalau gara-gara ekonomi perang dunia kedua kan salah satunya gara-gara Jerman ini habis perang dunia 1 kan ada perjanjian segala macam, ekonominya lemah. Terus gara-gara ekonominya lemah jadinya Nazi bisa bangkit, ya udah jadi. Kalau ini anomali perang kan? Iya. Harusnya kagak kan kalau secara umum. Apa? Kalau secara umum enggak kan? Enggak bakal maksudnya gimana? Itu anomali kan, anomali dunia maksudnya. Enggak itu pasti kayak gitu, pasti kayak misalnya gitu. Lagi krisis tuh biasanya bakal ada kelompok radikal yang manfaatin. Tapi ini semua satu negara bukan satu kelompok. Maksudnya gimana? Jerman satu negara kan, bukan satu radikal. Enggak, tapi dia ngemulainya itu dari awalnya itu dari kelompok radikal. Kan sebelumnya udah ada ini pemerintahan yang sah, cuman akhirnya berhasil diturunin nama Nazi. Terus ya udah Nazi udah kuasa. Nah dari situ awalnya. Enggak sih, emang lumayan panjang sih, cuman salah satu awalnya dari situ. Tapi ini kalau misalnya Jermannya masih dipimpin nasionalis bukan Nazi ya,
Maksudnya nggak ada perang dunia kedua. Ya, berarti benar kan? Anomali kan? Maksudnya kondisi anomali kan? Apa? Kondisi anomali kan? Nggak bakal kejadian di negara lain kalau misalkan kondisinya nggak kayak gitu kan? Apa termasuk? Kan konsepnya ekonomi kan. Konsepnya semua. Oh ya udah. Yang tadi. Maksudnya tadi Jerman itu termasuk kondisi anomali kan? Soalnya dia tuh kalah sama fraksinya sendiri. Pas lagi Dibilang anomali banget sih. Nggak banyak yang kayak gitu. Kayak semua ada beberapa negara kayak gitu, sebut contohnya apa? bentar ya, ada ekonomi ya. Kalau sampai perang besar sih enggak pernah. Iran. Perang dunia sih ya udah cuma satu itu doang contohnya. Kalau yang konsepnya cuma dibatasin perang dunia ya. Kalau perang kayak perang negara Karena ada yang kayak krisis Suez. Suez apa tuh? Krisis Suez tuh kayak apa? Jalur dari Perdagangan. perdagangan dari Eropa ke Asia. Kan awalnya itu dipegangnya sama Inggris sama internasional, cuman itu kan di daerah Mesir mengambil, karena Mesirnya mau ngambil, ya udah Inggris nggak mau dinasionalisasi sama Mesir, ya udah dia ngajak Prancis sama Israel ke Mesir, ya udah habis itu perang mereka di situ ngabutin satu Suez, satu kanal itu. Itu bukan karena krisis ekonomi kan? Iya itu ekonomi, itu kan nggak pengaruh ke ekonomi tapi kan kayak gitu. Itu bukan kondisi di mana krisis ekonomi itu membentuk motivasinya, bukan gara-gara motivasi untuk mendapatkan ekonomi. Bentar, Krisis yang membuat motivasi. kalau krisis sumber daya dimasukin ke ekonomi, ada Jepang kayak gitu soalnya di Perang Dunia Kedua. Dia kan sumber dayanya Dia masih minim. Indonesia kan? Iya, dia sumber dayanya kan minim, jadinya dia ikut ke Perang Dunia Kedua. Soalnya ekonominya juga diembargo habis dia nyerang Cina. Di Cina? Iya. Cina gimana? Dia kan nyerang Cina, ada beberapa pelanggaran HAM, jadinya dia diembargo sama negara barat. Nah, habis itu karena dia diembargo kan segala macamnya jadi susah. Jadinya dia punya doktrin buat ngebesarin kekuasaannya buat ke negara-negara Asia, bisa ngambil sumber daya alamnya. Makanya dia gabung ke Amerika kedua gara-gara itu. Kurang. Tadi kenapa yang HAM? Dia banyak melanggar HAM di Cina? Iya banyak. Gimana tuh contohnya? Pas lagi perang dunia atau sebelum perang dunia? Segala. Cuman gara-gara itu ekonominya jadi ditekan kan. Jadinya Cina kan komunis, kok tiba-tiba enggak, dia Cina bukan komunis langsung, dia Cina itu nasional biasa aja. Terus kenapa Amerika tiba-tiba nyerang? Kata lo tadi Barat mengepung Jepang gara-gara HAM. Iya, karena Barat nggak mau ada pelanggaran HAM, ikut campur, udah itu. Barat nggak mau ada pelanggaran HAM Di Cina iya. Oh, dulu ada PBB sebelum itu. LBP Liga Bangsa. Sekarang jadi PBB nggak? Karena LBP udah ada kan udah Piala Dunia kedua, ya udah ganti nama jadi PBB. Terus yang tadi Jepang, itu anomali bukan? Termasuk anomali atau enggak? Atau itu dari apa? Dari butterfly effect? Ya itu salah satu butterfly effect gara-gara dia nyerang Cina, jadi embargo, dia jadi butuh sumber daya, ya udah dia akhirnya gabung Piala Dunia kedua. Faktor apa yang bikin kita nggak diserang Cina? Diserang Jepang? Apa? Kalau faktor apa yang bikin kita bisa nggak kena serang Jepang dulu? Oh, kalau misalnya sebenarnya awalnya tuh bukan mau ke bawah, dia maunya ke atas ke Soviet. Cuman dia kan perang di Kaltimba 1939, cuman dia kalah. Jadinya doktrinnya awalnya ke atas, jadinya ke bawah. Sebenarnya tuh dia mau nyerangnya ke Soviet. Soviet kan juga banyak sumber dayanya tuh, sama wilayahnya luas. Dia nggak punya power ya? Iya, nggak punya power buat menang lawan Soviet. Kalah lawan Soviet Mongol. Mongol. Iya. Cina juga dong. Cina bagian atas ya? Iya. Mongol. Mongol ada sedikit. Kalau dia bisa menang di situ, harusnya dia nggak kepikiran ke bawah. Cuman gara-gara dia lawan Soviet, ya udah doktrinnya jadi ke bawah. Kalau itu kan faktor kondisi pas itu. Kalau faktor kondisi sebelumnya tadi kan kata lu kan dia gara-gara pelanggaran HAM. Ya. Apakah kalau misalkan dia nggak pelanggaran HAM itu dia? Bisa, soalnya doktrinnya gitu. Kalau misalnya nggak pelanggaran HAM, kalau misalnya dia nggak pelanggaran HAM di Cina, kayaknya susah sih, soalnya emang secara sejarahnya tuh Jepang sama Cina tuh musuhan. Oh, Jepang sama Cina musuhan? Iya, lumayan. Secara
sejarah, secara budayanya, iya secara sejarahnya tuh mereka sering konflik. Karena apa? Karena Ya, politik atau karena kayak Cina Amerika? Kalau Cina ya Amerika kayak kan ada sinisnya aja, sinis bukan Cina. karena fundamental, Kenapa? bukan karena Nggak fundamental, karena maksudnya? bukan karena Bukan dasar. karena politik enggak sih, nggak ada. Karena emang dari dasarnya aja Cina sama Jepang tuh. Kan emang deket kan kalau deket. Iya. Tapi kan Jepang kok kecil ya. Jepang kecil tapi habis restorasi Meiji mereka lumayan. Restorasi Meiji nggak? Restorasi Meiji tuh jadi pembangunan di Jepang awalnya kan tertutup. Iya. Jadinya mereka restorasi, ya udah segala pertumbuhannya naik. Gara-gara perkembangan sama investor. Perkembangan dibantu negara barat juga, ya udah bikin industri segala macam, industrinya naik, ya udah mereka jadi kuat secara militer. Secara militer dan politik ya. Iya, lumayan. Sekarang mereka deflasi kan. Jepang. Iya. Dari dulu sih, dulu banget. Dulu sampai mereka bikin suku bunga buka minus 0,75%. Ya. Tahu kan nanti? Berarti bisa minjemnya bisa benar-benar. Malah bonus, dapat Iya. bonus, dapat cashback. Nah, itu gara-gara mereka investasi mana? Investasi dulu. Apa yang tadi TRD apa sih? Tadi bahasa sulit tadi. Yang keluar dari tutup dari keluar. Restorasi artinya apa tadi? Restorasi itu kayak perubahan aja, cukup sedikit radikal. Bukan revolusi. Apa? Tidak nggak merevolusi. Beda restorasi sama revolusi itu. Restorasi itu lebih spesifik ya? Iya, lebih nggak sekelas revolusi. Restorasi itu kayak tiba-tiba banget atau? Iya, tiba-tiba baru dari restorasi itu negara Jepang kan awalnya tertutup karena negara luar. Mereka jadi negaranya terbuka. Itu setelah perang dunia atau? Enggak, sebelum jauh. Pas tahun berapa? 18-an atau paling bawah sih kalau nggak salah 17-an. 17-an? 1700. Mereka udah jadi negara ya? Mereka udah jadi negara. Dulu mereka sih pecah-pecah, cuman ada kalau nggak salah Tokugawa Ieyasu yang nyatuin Jepang. Itu kaisaran. Iya, itu orang apa kaisaran? Orang setidaknya dia tuh ngebikinnya tuh nggak terlalu banyak, jadi lebih gampang untuk bisa punya. Dia kan kecil-kecil gitu. Menurut tuh secara dasarnya kalau misalkan kita ini SDM sama, semua sama, tropis, iklim sama, semua kondisi sama, geografi sama, di suatu tempat bagusan dikit atau banyak? Apa? Perkembangannya. Maksudnya? Menurut tuh bagusan punya SDM, sumber daya manusia, SDM banyak atau dikit pas lagi awal-awal di kondisi sama, di segala kondisi sama? SDM banyak atau SDM dikit? Iya. Samanya kayak siapa? Apanya? Kondisi samanya kayak siapa? Kondisi semua kondisi dasarnya sama nih. Iya. Itu udah negara Indonesia contohnya. Okay. Terus dia mau SDM dikit atau banyak kalau jadi pemimpin? Tergantung. Ya lu? Ya tergantung dikit atau banyak SDM-nya. Jadi Indonesia deh apapun pokoknya negara A. Kondisinya semuanya sama, mau A atau B. Lu enakan mana, mau yang SDM kecil atau SDM banyak di negara A ini? SDA-nya semua negara sama? Enggak, SDA-nya? Iya. SDA-nya sama semua? Semua negara? Sama. Luas wilayah? Sama semua iklim, lain-lain yang bikin IQ sama EQ sama SI, SE, SQ dan MBTI mereka mesti mirip. Luas wilayahnya sama? Sama, semuanya sama. IQ-nya berapa? IQ-nya sama. IQ-nya samanya pintar atau menengah, itu berarti 105 rata-rata 105 semua. Umur mereka rata-rata lebih ke pintar atau bodoh? 105 itu menengah. Itu Delas itu termasuk pintar, rata-rata juara 3 juara 1 di Delas. Pintar, berarti maksudnya nggak pintar umum. Nggak interpretasinya di Indonesia itu lumayan pintar. Lumayan pintar. Ya lu bisa lihat secara standar dunia pintar. Secara standar dunia umum. Lumayan. Umum.
semua negara gitu. Secara standar dunia yang bisa diproyeksi sekarang itu bodoh malah. Soalnya rata-rata standar kita itu IQ itu 130 kalau misalkan Oh, kita. berarti secara standar dunia itu bodoh. Nggak bodoh. Mending dikit berarti kalau misalnya ke minus, mending dikit. Karena cuman sedikit orang bodoh yang harus diatur daripada banyak orang bodoh. Kalau gitu konsepnya. Kalau IQ-nya, cuy, lu ngasih gua IQ-nya 210 semua atau 160 di atas semua. Ayo, walaupun mereka 105 di Indonesia udah bisa jadi pejabat, bisa jadi menteri Pak. Nggak mau, harus standarnya standar dunia. Kalau standar Indonesia nggak bisa, harus standarnya dunia. Walaupun bisa mengontrol semuanya, Bisa ngontrol, tapi nggak mengontrol kayak boneka. Lu jadi pemimpin yang kayak, ya udah lu pemimpin, apa ya, kontrolnya, kekaisaran. Mereka bodoh tapi bisa dikontrol. Mereka serat IQ 105. Mereka rata-rata bisa dikontrol. Lu bisa ngatur mereka. Tapi lu nggak bisa ngatur. Oke, bisa ngatur. Karena lu kekaisaran. Gampang nggak diaturnya atau bakal struggle? Lu kekaisaran. Tapi lu Kekaisaran itu kan kerajaan yang tadi udah bilang kerajaan. Ya, tapi ini lagi pecah belah. Ini pokoknya lagi dibikin semuanya. Negara belum ada, hancur itu pecah belah, dan lu sebagai kekaisaran harus bertanggung jawab atas peperangan semua ini. Ini kayak chain yang besar, lu pilih mana nanti? Tadi sampai mana? Oh iya, tadi sampai mana ya? Itu biarnya 105. Ya, menurut lu gimana? 105 nih rata-rata. Dikit. Superior paling cuma ada 3%, 4% ya. Itu mending dikit aja. Mending dikit dulu. Ini dikit dulu. Coba lu proyeksi. Kalau misalnya ngebuat dikit jadi banyak itu enggak tapi kalau misalkan pinter banget nggak bakal bikin anak mereka. Sabar ya. Lima ya. 105 enggak bakal segitu banget. Kerja Masih pengen punya anak. Iya, kalau 140, 170 iya. Susah gitu. Malah child free. Mending yang sedikit aja. Sedikit serius. Ini mereka pekerja loh, IQ 105 itu pekerja. Itu serius sedikit. Siapa kayak gitu? Biasa. IQ mereka rata-rata 105 dulu. Atau maksudnya mereka kan nggak langsung kita. Mereka kan dulu miskin. Singapura kan dia negara miskin. Baru setelah dia ekonominya kuat, baru bisa invest pendidikan, baru pendidikannya jalan. Oke, itu karena faktor C yang kayak yang kan kita dapat selat apa? Selat jalur sutra kemana? Ya selat Malaka kan itu kan dia dapat $10 juta per tahun ya. Iya. Gara-gara itu kah atau enggak selat tuh nggak bisa diduitin. Tapi mereka dibayar per tahun. Nggak tahu, mungkin itu transitnya di situ, bukan selat tuh nggak boleh diduitin. Gatuan internasional selat itu gak boleh diduitin, cuy, kanal boleh diduitin. Kalau selat gak boleh diduitin. Tapi yang gue tahu mereka dapat $10 juta. Jadi ya itu yang kapal-kapal yang singgah di situ. Oh, ini. Karena itu atau karena apa? Kalau misalnya karena itu, singgahnya juga karena SDM kan? Apa? Singgahnya juga karena. Iya, karena SDM-nya tuh sedikit lebih mudah dikontrak. Soalnya kan awal emang mereka langsung otoriter. Tapi sekarang mereka itu udah minoritas domestik. Apa? Minoritas domestik. Maksudnya? Mereka udah dikit orang itu apa? Native. Orang asli. Iya, orang asli. Ya emang orang asli kan orang asli Singapura orang apa sih emang? Cina. Apa? Semuanya India, Cina. Ya emang ngerti. Singapura kan emang campuran orang-orang itu. Nggak ada kan orang asli Singapura ya orang apa? Emang dulu pas lagi pemerintah. Emang ada orang asli Singapura, orang Cina di Singapura kan kebanyakan didatangin dari Inggris atau ya orang Cinanya dari daratan utama Cina datang ke daerah Singapura. Terus mereka bikin anak di situ. Terus mereka terus ngebawa sama penduduk lokal Oh, penduduk lokalnya siapa? Orang Melayu. Orang Melayu. Kayaknya iya. Orang asli Singapura tuh emang kayaknya nggak ada deh. Berarti orang asli Singapura. Orang asli Singapura paling Melayu. Ya berarti ini minoritas. Apa? Berarti ini minoritas dong. Apanya? Minoritas Melayu. Ini Melayu. Mereka emang nyampur aja.
campur aja semuanya. Tapi kata lu tadi orang lokalnya. Orang lokalnya iya kayaknya Melayu. Tapi kalau Singapura sekarang Dia kalau mau dibilang orang aslinya minoritas, orang aslinya siapa? Orang aslinya siapa dulu? Melayu udah mulai banyak, yang non Cina. Nggak ada pembanding yang jelas masalahnya Singapura, orang asli Singapura itu orang apa? Tapi pada dasarnya dulu kan lokal kan? Iya, dulunya, iya benar dulunya kayaknya Melayu. Soalnya Cuman yang secara resmi kayak nggak tahu ya, secara kesannya kan Singapura tuh orang Cina. Nah iya itu makanya dari ya Singapura tuh orang aslinya apa? Gue bilang orang lain juga nggak tahu gimana ya, biasanya juga nggak terlalu kuat. Orang asli Singapura tuh orang apa? Udah coba ya. dia Melayu udah Asia. Ya kan? Iya masuk etnis komunitas Melayu iya. Ya udah tapi kan Melayu sekarang udah banyak juga ke Singapura. Ya udah berarti Melayu rata-rata gitu. tahu Melayu. Saya Melayu orang tropis. 105 Mana sih? Ya, lu dapet orang kayak gitu di Singapura bisa nggak? Lu pakai aturan apa? apa? Lu pakai peraturan apa di negara? Kalau beneran itu cuma 105 doang. Apa superior itu cuma Ada mayoritas minoritasnya berapa sih? ini full ini nggak ada negara-negaranya. Iya. Oh, apa? Ini gak ada negara lain. Iya, ini cuma 2 doang. Lu nggak maksudnya lu kan tadi pilih dikit. Oke. Iya. Nih, IQ superiornya itu cuma ada 5%. Minoriornya ada 4%. Superior tau kan? IQ 140 ke atas. Iya. Itu bisa jadi menteri lu, bisa jadi menko lu. Terus kalau misalkan yang tadi superior tadi gua terus Iya. yang minoriornya gua bukan minorior tapi ya adalah minorior itu yang bego lah. Yang gagu-gagu itu 3%, 4% enggak. Makan yang kecil justru lebih makin latihan. Berapa Soalnya kalau ribu? misalnya ada yang pintar jadi bisa dipakai untuk mengangkat orang yang minor atau orang yang standar kan, dan ngangkatnya lebih gampang soalnya orangnya lebih kecil apa karena penduduknya nggak sebanyak yang satu lagi. Kalau yang satu lagi misalnya yang banyak susah ngaturnya. Oke, lu mau aturan demokrat atau apa bebas? Aturannya Iya, kayak sekarang diubah jadi negara. Lu mau jadi apa? Teknokrat. campuran aja sih kayaknya. Jadi apa Indonesia? Iya campuran. Terus Indonesia bisa Campuran. campuran. Apa aja tuh? Presentasi. Enggak, yang pasti nggak bakal ada komunis, paling teologi sosialis kapitalis kayak Indo sih jadi iya. Teologis. Ya teologis harus ada ideologi teologis. Kapitalis sih berapa persen kapitalis? Kayaknya cocok di 40%, sosialis 30, teologi 30. Terus tadi Teologi berbasis agama kita harus 20%. 30%. 30% ya lumayan. 30% doang nih. Iya kalau terlalu banyak kadang jadi ada Kenapa nggak 20%? Lu nggak mau bikin kalau misalnya sosialisnya kebanyakan nginiin si kapitalisnya jadi susah. Kalau kapitalis kebanyakan nanti apa? Ya udah 40 terus 20-nya sama. Ya kalau 40 apa ya 40? Sosialis 40. Iya, terus kapitalis 40. Jadinya ini nanti kalau sosialis terlalu kuat malah nyusahin. Iya, kan kapitalis sama kapitalis sama sosialis 40-40. Terus teori apa tadi? Teologis 20. Kenapa nggak gitu? Iya tadi yang gua bilang Kalau kalau 40-30 sosialisnya kebanyakan jadi nyusahin kapitalis. kebanyakan atau seimbang? Ya gini kalau misalnya seimbang gitu jadi nyusahin si kapitalisnya. Harus agak dinaf dikit sosialis.
soalnya dia emang lebih ini Lu nggak mau teknokrat? apa, Kenapa nggak mau teknokrat? teknokrat bisa didapat dari kapitalis, nanti dia bisa usaha sendiri. Kalau teknokrat awal-awal butuh lebih ke awal lebih harus lebih butuh ke ekonomi dulu sih. Oke, 40%. Tadi 40, ya 40% kapitalis, 30% sosialis, 30%-nya lagi teologis. Oke, sekarang kita bikin negaranya. Ini negaranya ukurannya menurut lu berapa? Singapura kah atau apa kah? Enggak, manusianya dulu. Manusianya ada berapa? Lu cuma boleh pilih 100.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, 5 juta. Tujuan utama kita itu buat ngontrol sistem ekonomi sama politik PBB semua negara. Di zaman kapan? Di zaman sekarang. Jadi harus relevan ya. Gue punya musuh politik ya. Hah? Gue punya musuh di negara kita nggak? Kebetulan sekarang karena lu dari kekaisaran jadi hancur, jadi kosong banget, dan mereka belum tahu apa-apa tentang lu semua. Lu nggak bakal Gue diincar. dimusuhin nggak? Nggak bakal. Nggak. Ini pokoknya lu lagi masih di safe zone lah, masih dalam hitungan pemula. 2 juta. 2 juta. Superiornya cuma 3%. 2 juta 3%-nya berapa jadinya? 600.000. 500 Bukan 600.000. juta. 60.000. Apa? 60.000. Lu serius nih bakal ada politik? Politik bakal dijalanin nggak? Apa? Politik bakal dijalanin banget nggak? Politik. Iya, sosialis. Politik di negara lu bakal dijalanin banget atau enggak? Atau lu fokus ke sektor apa? Kalau bisa semuanya gua kontra aja. Jujur ya, harus pragmatis. Kalau bisa di istilahnya gua bisa jadi penguasa tunggalnya, mending gua nggak akan ada demokratis sih. Kecuali misalnya udah banyak tekenannya, baru gua sedikit demokratis. Oke. Terus 5 juta ini? Enggak. 2 juta, 2 juta. Bayangin negara lu bakal jadi gimana? Secara SDA, lu maunya kayak gimana? Biar nanti gua baca. SDA-nya kan sama tadi kata lu. Iya, lu bayangin dulu kan sama. Iya. Ini kita buang nih opsi yang lu bilang manusianya dikit. Manusianya banyak aja. Iya. Ini dibuang. Zonanya juga lebih kecil. Nah, ini SDA-nya ini luas-luasnya itu ya pakai segimana? Oke. Luasnya sejepang. Iya. Ya, oke. Tapi lu mau di Khatulistiwa atau enggak? Ya, mungkin aja kalau itu. Oke. Lu Kalau yang nanti gue jadi untungin gue dong, jadi nggak. ini mode berat atau enggak? Bebas ya lo yang nentuin. Gue nggak bisa milih ini. Kalau gue yang nentuin semuanya jadi nggak ada problem solvingnya. Iya sih. Apa ya? Gue maksudnya nggak tahu sosial nih. Tempat yang paling berat menurut lo? Kalau misalkan negara paling berat secara geografis. Kalau nggak di Gulung, kalau nggak di Notik yang sampai di Linggang. Iya sih. Distribusi nggak bakal jalan ya? Iya, sama society-nya jadi. Ya ini gue bakal seumum mungkin. Kalau Khatulistiwa jangan. Nanti pasti Kamu setidaknya tahu kan? iya bakal beranak terus. Oke. Lu bakal di lokasi yang ada salju. Lu mau di mana? Lokasi di mana? saljunya. Iya, deket mana lu? Yang ada saljunya di yang ini aja iklim subtropis kalau di ini mah. Subtropis. Ya nggak terlalu dingin tapi ada musim dingin ya. Itu ada musimnya apa aja? Paling dia semi, gua, panas, salju. Oke, berarti ke Jepang dong. Jepang banget ini mah anjir. Oke. Terus lu mau ada SDA-nya banyak atau enggak? Yang mana? Oh iya sih. SDA-nya menurut gua Ya. kalau sedikit banget nanti Jepang banget nih. Ngopi nanti.
Gua kalau ke politik gua pengen bikinnya maksimal enggak. 4 partai aja. Paling ideologinya 4 partai itu apa? Kapitalis, sosialis, agama. Teknokat udah sama kapitalis jadi nggak usah dibahas juga. Itu apa? Itu Satu lagi kanan kiri kagak asal kanan kiri. yang agama lebih ke kanan sama si kapitalis. Oke. Satu lagi biar imbang ya, biar imbang. Kalau teknokrat nanti tiga kanan satu kiri gak imbang. Alam yang imbang alam. Apa? Alam. Lantai hijau gitulah, pokoknya yang imbang. Lumayan kan imbang. Yes. Sama sekalian, gue pengen sistem pemilihannya itu dipilih perwakilan, jangan langsung. Udah. Di perwakilan. Iya sih, bakal langsung turun kamu. Bener bro. Stabilitasnya dia mah kalau dipilih perwakilan. Oke, ini keuntungannya nih. Lu punya sumber daya alam, kalau misalkan konduktor langsung nguasain loh, jangan. IQ 105. Kalau misalkan SDA-nya terlalu SDA-nya benar-benar penting, IQ sama aja kan. Nah, tadi ya. Kalau emas bakal itu ya. IQ bakal turun ya. Iya kan? Bebas sih. Neodymium. Apa? Neodymium Neodymium magnet. Iya. Suka. Magnet. Selain itu apa lagi? Udah. Magnet. Lu mayoritas magnet 73% dari total tambang lu magnet. Terus lu punya minyak itu cuman nguasain 2% dari total semua negara. Total penyumbang 2%. Ya 2% dari semua total negara. Sekarang nanya apa? Terus bentar dulu, batu bara lu cuma punya 3%. 3%. Neodymium 70%. Itu udah bagus tuh. Itu kalau misalkan bisa pakai banget. Neodymium magnet. Ya magnet. Tahu kan magnet gimana? Bisa buat semikonduktor loh. Nah, terus sisanya berapa ya? 80% deh. 12%. Kalau gue kasih perak seneng kan lo. Apalagi nikel. Apa ya? 15%-nya. Oh iya, tadi yang 70% lu nyumbang total 7% neodymium ya. 7% neodymium di seluruh dunia. Jangan terlalu tinggi ya. Nggak mungkin lingkup sejepang gitu. Bisa sih tapi janganlah bahaya. 20%-nya apa ya bagusnya ya? Apa yang nggak terlalu ngaruh banget? Komoditas. Zamrud. Iya sih. Ya udah berlian. Berlian 23%. Tapi lu cuma menguasai satu. Iya sih. Ini bakal gede sih soalnya bakal di. Lu tahu kan berlian itu dipegang semua. Jadi lu bakal punya 4% dari global. Oke, lu punya itu semua. Gimana cara lu ngatur? Jelas nyatat ya. Apa aja tadi? SDA yang 20. SDA-nya 72%, 75%. Neodymium, magnet. Gua nggak ada nonton sih. Oke, SDM 75%, 2 juta. 75%, ngaruh ke 7%, emas 7% itu dunia, kebutuhan dunia. SDA emas belum ada ya. Emas 3% dari ini gede-gede banget loh SDA-nya. Enggak, 3% dari total kebutuhan. Iya, total kebutuhan 3%. Total keuntungan aja yang segini. Emas 3%. Ini cuma 1%. Ya, emas 3%. Terus batu bara 5% dari lokal. Oke, batu bara. Terus kebutuhannya ke lokal ke dunia 2%. 3%. Oke. Terus zamrud sisanya.
Islam Kalau Zamrud berlian berlian sisanya gak apa ya. itu totalnya biar total Si siapa tadi magnet gak apa 75%. Dia itu 7% dunia. Jadi pasti bakal ke teknologi, kapitalis bukan Indonesia. Lu nggak mau kecilin sosialis lu? gak ada agama juga. Agama memang kanan ya? Agama di kanan. Di Indonesia? Di kanan. Contohnya? NU lebih dekat pemerintah. Iya sih. NU Muhammadiyah lebih dekat pemerintah. Ya jadi kasih organisasi tambah. Yang gue banyak banget lumayan nih 12 pasang. Dari 100 pasang nih, maka 75, 80, 83, 17 pasang. Lumayan juga bagian gue 17%. Terus lu ngaruh ke dunia cuman jadi 3%. Udah berapa? Sektor apa yang pertama kali lu pakai? Sektor ada banyak ya. Sektor ada. Enggak, awal tuh harus pertaniannya dulu Pak. Iya sih. Tergantung sih. Wilayah gue sebuah nggak? Atau tadi kan lu bilang geografinya. Oh iya. Iklimnya. Oke, iklim. Iklim yang kayak Jepang gitu. Lu bakal maritim gak bakal lu ngomong sih. Tapi ini negara lu bukan kepulauan. Negara gua apa kunci ya? Maksudnya kunci? Oh, itu ya. Rantai ya? Iya. Enggak, kebetulan enggak. Terlalu. Gas pantainya berapa? Lu di atas tuh banyak negara, kayak Jepang lah, mirip lah. Terus di bawah itu nggak ada. Tapi dari garis politik tuh ada lah. Garis pantai gua? Garis pantai maksudnya? Laut gua lumayan nggak? Atau 20 juta km? Gede nggak sih? berapa kawasan dari luas wilayah gua? Kira-kira normalnya berapa? Enggak, tentuin aja artinya berapa pasan dari luas misalnya. Enggak, gue punya referensi. Indonesia kan namanya 90 pasan, jalannya 10 gitu. Atau beberapa, atau laut gue cuma 5 pasan. Enggak. Lalu maritim. Nyesek nanti gue nggak dapet ya 35%. Susah sih, tetap susah. Wilayah tetap manusia 2 juta masih cukup sih. Posisi wilayah strategis ya? Tengah gitu nggak atau ya, strategis secara geografi politiknya atau gambarannya wilayah gue di mana nih tentuin? Sialan susah lagi tuh, bingung. Bisa nggak? Dari peta nih, dari peta gue tentuin satu, gue gambarin gue di mana, biar gue ada gambaran nih. Pilih aja bebas satu di mana kayak entar harus screenshot, entar gua ini entar apa pakai bisa gitu aja. Bebas pilih mana. Kosong ini. Jangan nanti. Ini susah ya? Apa? Ini bahaya ya? Bebas. Ini politiknya bahaya nggak sih kalau di sini? Tergantung negaranya mana. Kalau yang ini mah enggak. Mana? Ini enggak. Amerika, Kanada enggak. Yang mana? Ini nih gue taruh kalau misalkan di sini aman nggak? Apa? Iya masih aman nggak? Tapi perang ya? Lu ngambil dari laut, ceritanya ada daratan gitu isinya. Perang ya bakal ya? Kena semua kan? Dari 5. Iya, bebas deh, temennya nih. Bahaya. Nggak usah bebas, nggak usah mikir kayak gimana, bebas. Tahu gimana? Atau misalnya gabungan negara berapa gitu. Iklim lu apa? Subtropis bisa di garis apa? Biasanya enggak dekat juga, di atas. Bukan di bawah? Enggak. Jepang sih. Jepang. Yang biasa nih. Ya, masa langsung relevan sih? Terus bebas sih boleh sih Inggris. Apa
nggak apa-apa, tahu aja bebas. Nggak ada itu. Ya. Dan coba biasa aja. Ini Nah, itu bentuknya jangan yang aneh-aneh ya gambarnya. kagak anjing. Gambar yang ini aja. Ya, hitam aja deh biar itu. Gambar kayak gimana bentukannya. Kecil kan ya? Tadi udah kecil sih. Pulau dulu. Simpan. Itu dapat ini ya? Bisa iya sudah ada di sini. Kenapa ini? Keuntungannya ya? Banyak kalau kenapa di sini mah. Ya kan tadi gue udah ngomong. Tapi bahaya kalau di sini. Ya bahaya karena ini lu dapat keuntungan. Oh, salahin gua bahaya apa ya udah. Mau orang boleh nih. Ya lagi dah, ya udah kayaknya terlalu kan. Iya. Kita tamu iya. Mana mereka? Ini Amerika ya? Iya. Ya, iya. Mau tahu sih, bebas deh udah nggak usah sulit boleh. Kalau gampang jangan sih gampang gitu. Iya, anjing. Kecil. Ya tapi kalau misalkan dia tadi ukuran logo masih kecil, Ini kan dia jadi ada distrasi. bukan dikit anjir, gede banget. Iya Coy. lumayan sih. Kalau pakai Globe emang kagak? Gobi juga ada distrasi. Lu bakal jadi kayak orang Swiss nanti. Gede banget anjir. Oh gede banget, gede banget. Ya udah gini, fix apa enggak? Gede banget. Ya udah nanti Lah gimana sih? Masuk. kita pakai itu dah coba. Kegedean masih. Ini gede banget. Oh iya. Oh, petong anjir. Ini dan setel ulang. Astaga. Enggak, gue nggak sengaja. Kayak dulu. Dulu. Ya emang tuh kayak gini. Jadi sih, tapi adalah nggak bisa disebut kan? Nggak bisa disebut. Gedean lah daripada stadion. Sama Inggris juga gedean. Emang? Iya. Mana? Iya cok, bangke. Ini permasalahan yang sepele padahal anjing. Terus banyak. Nah, kirim. Buat apaan sih? Tapi nggak apa-apa. Gede-gede amat. Masih lebih gede dari Belanda biar dia juga. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jepang dulu. Jepang nggak tahu sebetulnya.
Terus apa lagi katanya? Biar agak kompleks gitu. Mas lu di sini Situ. Terus nggak ada tempat lain. oke. Terus minyak ya. Ini termasuk banyak minyak masih di sini? Ya, enggak. Dikit atau banyak? Dikit. Dikit. Terus biar agak gila ya. Yang diem lu semuanya di sini. Udah nggak ada lagi, semua sisanya campuran. Mas sama yang diem udah visit dari pulau utama. Terus backgroundnya lu 2024 pas lagi lu mulai aktif kan biar tenang di coronavirus ya, di covid lu baru mulai. Oke, lu umur pertama lu di 2021 ya, Umur negara. negara. Terus lagi super stabil kayak lu baru main FF lah. Kalau gue main kan. Yes, man. Gimana nih intervensi lu buat ngatur semuanya biar at least 30 tahun lah atau 56 tahun 60 tahun lagi ngatur dunia. Apa lu jadi Swiss? Swiss nggak bisa sih. Emang mantap ya. Coba jadi alur sektor-sektornya gimana? Dulu sendiri kan, biografi segala kan, paham sih. Ini audio juga 70%, 70. Kebijakan politik pertama gabung NATO. Sekarang masih ada NATO. masih. Jadi gua belum pernah NATO yang mana sih sebenarnya? gabung negara. Negara apa? Gabungan aliansi pertahanan aja. Oh, nanti Amerika. Amerika sama saya hampir seluruh Eropa. Rusia mana saja. Oke. Gua gabung NATO. Oke. Gua gabung Apa Euro? iya. Lu mata uang lu Euro? Enggak. Organisasinya. Maksudnya organisasinya Euro? Ya Euro punya organisasinya sendiri. Sesama negara Eropa. Itu satu. Oke. Pertahanan aman. Tapi lu secara IQ lu rendah loh di negara Eropa. 105. Superiornya ada sih 60.000. 2 juta. Superiornya berapa? Dari rentang 130 sampai 155 di berapa tahun. Untuk negara apa sih? Kaisar, kerajaan. Enggak, lu dari kekaisaran berubah. Lu mau jadi apa? Republik atau apa? Sesuai jadi kok. Coba sih. Oh iya. Republik. Republik. Gak mau kaisar sih, kaisaran gak mau konsep juga. Lu nggak mau kayak Jepang. Ada kaisarannya terus diatur sama republik. Kalau dua republik kan tapi politik dikontrol semua hampir kan. Gak sih. Lu nggak mau kekaisaran yang kekuatin terus republik itu cuma semata-mata doang. Republik kan politik depan. Oke. Terus perjalanan lu selama 3 tahun awal apa?
baru banget nih 2021 ke 2024 ya 2023 pas covid loh bisa mati loh startnya agak berat sih Gue pasti lah kayak gue pasar. anjir sama anjing sejam bangsat